Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Inaya dari kelas 11 keagamaan di Bincang-Bincang bersama Ketua Eskul. Kira-kira siapa ya yang bakalan aku wawancarai hari ini? Mau tahu? Ayo tonton videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang aku di sini udah bareng sama Ketua Tahfiz. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novatul Busina dari kelas 11 keagamaan. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Tahfiz periode 2020 sampai dengan 2021. Untuk Eskul Tahfiz, pembinanya dari guru siapa ya? Nah, jadi Eskul Tahfiz ini kita dibina oleh Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Untuk Eskul Tahfiz itu sendiri, kegiatannya apa saja? Nah, dari namanya saja sudah tahfiz, yaitu menghafal. Nah, jadi kita kegiatannya yang pertama ada membaca Al-Quran, yang kedua ada menghafal Al-Quran, dan yang paling penting ketiga yaitu mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dalam Al-Quran. Masya Allah, barokah ya Eskul Tahfiz ini. Bagaimana cara kamu tersendiri untuk mempertahankan Eskul Tahfiz sampai saat ini? Yaitu caranya dengan tetap semangat untuk selalu aktif dalam Eskul Tahfiz. Sampai saat ini kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti menghafal Al-Quran dan lain-lain. Di setiap Eskul pasti ada visi misi dan program kerjanya. Nah, untuk Eskul Tahfiz sendiri, visi misi dan program kerjanya itu seperti apa sih? Nah, kalau di Tahfiz ini visi kami yaitu senantiasa menjadikan pemuda Muslim khususnya di Manfaat Cimahi yang senantiasa senang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan Al-Quran. Dan misinya yaitu kita menghafalkan Al-Quran selama 1 minggu dan menyetorkan hafalannya itu minimal 3 ayat dalam 1 minggu. Untuk program kerjanya tersendiri? Nah, program kerjanya yaitu kita mempunyai yang pertama ada rihlah, yang kedua menghafal Al-Quran, yang ketiga ada kajian, dan yang terakhir ada bakti sosial bersama. Kalau untuk kajian sama bakti sosial, apakah sudah terjalankan atau terhambat karena masa pandemi ini? Nah, untuk di tahun ini kita masih belum bisa melaksanakan karena masih pandemi. Nah, kalau tahun-tahun kemarin alhamdulillah sudah terlaksana. Kesan pertama saat Naufan masuk ke Eskul Tahfiz seperti apa? Kesannya ya sama lah seperti yang lain, mungkin malu-malu, terus masih suka deg-degan, tapi alhamdulillah dibawa enjoy aja. Apakah ada pengalaman di saat Eskul atau pengalaman event-event di sekolah? Nah, Eskul Tahfiz juga ada beberapa anggota yang berprestasi, ada yang mempunyai hafalan sampai 29 juz, ada hafalannya sampai 12 juz, dan ada juga yang paling sedikit itu minimal di 3 juz sampai 5 juz. Nah, dan kita juga selalu melaksanakan kajian di luar sekolah. Untuk sekarang mungkin tidak ya? Ya, buat sekarang mungkin lagi di pending dulu. Apakah ada keluh kesah di Eskul Tahfiz ini? Keluh kesah pasti ada. Yang pertama mungkin di setiap menghafal Al-Quran suka merasa berat. Kenapa sih susah hafal-hafal padahal sering dibaca? Kenapa sih suka gampang lupa, malah suka diulang, suka dimurojaah. Mungkin itu saja keluh kesahnya, suka susah menghafalkan. Kan kalau untuk sekarang lagi pandemi gini ya, untuk menjabat di masa pandemi gini, untuk kamu sendiri bagaimana caranya untuk menjalankan Eskul di masa pandemi ini? Nah, jadi di Tahfiz ini pada masa pandemi yaitu kita dilaksanakannya Eskul online. Jadi kayak setoran hafalan kita dilaksanakan online seperti melalui WhatsApp video call, terus melaksanakan kajian di grup WhatsApp, kayak gitu, sharing gitu. Prestasi apa saja yang sudah didapat oleh Eskul Tahfiz? Alhamdulillah di Eskul Tahfiz ini insya Allah semua anggota Tahfiz pada bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar insya Allah, dan bisa menggunakan bacaan Al-Quran yang enak didengar, indah, dan nyaman untuk didengar. Nah, di Eskul Tahfiz ini prestasi kita setelah lulus mungkin ya, setelah lengser dari Eskul Tahfiz,
Maka apa saja ilmu yang dapat kita dapati dari Eskul Tahfiz? Yang pertama, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik yang benar dan menambah hafalan kita, dan insya Allah membawa kita ke jalan yang baik dan benar. Setiap eskul pasti punya keunggulannya tersendiri. Kalau untuk Eskul Tahfiz, keunggulannya apa? Nah, jadi dalam Eskul Tahfiz ini keunggulannya yaitu kita semakin dekat dengan Allah, semakin rajin membaca Al-Quran, dan juga semakin semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Seperti itu. Apa harapan Novanto sendiri sebagai ketua Tahfiz untuk Eskul Tahfiz ke depannya? Harapan pribadi untuk Eskul Tahfiz yaitu untuk senantiasa bisa menjadi contoh kepada teman-teman semuanya, khususnya di Manpeta Cimahi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menjadi semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Cukup sekian bincang-bincang hari ini bersama Ketua Tahfiz. Untuk Novan, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.